Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama Bapak Hanif selaku pengampu mata kuliah Transportasi Fluida. Jalan-jalan ke Raja Ampat, jangan lupa membeli jajan. Kami dari kelompok 4 dengan bangga mempersembahkan transportasi fluida reciprocating pump atau pompa piston. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya. Sebelumnya nama saya adalah Dwi Prasojo dengan akhiran NIM 003. Di sini ada beberapa teman saya yaitu Heni Indriasari dengan akhiran NIM 011 dan Yoga Adiputra akhiran 015. Terus ada Eka Febrianti dengan akhiran NIM 022. Terus ada Melani Maulidia dengan akhiran 024. Ada Muhammad Farhan Amarullah dengan akhiran NIM 025. Ada Wijaya Mukti Kusuma Ayu dengan akhiran Muhammad Waskito akhiran NIM 042, Anggit Wijaya dengan akhiran NIM 048, Daro Jakun Aditya Nugraha dengan akhiran NIM 053, dan yang terakhir adalah Mutia Septiani Putri Praktikno dengan akhiran NIM 060. Di sini kami akan membahas reciprocating pump atau pompa piston. Lalu apa aja sih yang kita bahas di presentasi kali ini? Yang pertama adalah pengertian, penjelasan dan definisi pompa piston. Terus yang kedua adalah prinsip kerja, bagaimana cara kerja pompa piston itu sendiri. Terus jenis-jenis pompa piston. Yang keempat adalah detail konstruksi dan fungsinya, yaitu bagian pompa piston dan fungsinya. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari pompa piston. Baik, yang pertama pengertian. Nah, di sini ada penjelasan dan definisi pompa piston. Next. Pompa piston termasuk suatu pompa perpindahan positif. Nah, pompa ini menggunakan katup periksa sebagai katup input dan output. Pompa piston adalah pompa putar yang menggunakan roda atau poros putar untuk mengoperasikan piston. Komponen berputar dapat dihubungkan ke poros dari pusatnya, dan poros ini dapat dihubungkan ke piston. Ketika komponen berputar, ia menjalankan poros serta piston ke bawah untuk menariknya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua ada prinsip kerja atau bagaimana cara kerja pompa piston itu sendiri. Next. Nah, pada umumnya pompa piston memanfaatkan gerakan maju mundur piston sebagai penggerak masuk keluarnya suatu fluida, di mana pompa piston mempunyai bagian utama berupa torak atau piston yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Fluida yang masuk melalui katup piston atau suction valve ke dalam silinder dan kemudian ditekan keluar oleh piston sehingga tekanan statis fluida naik dan sanggup mengalirkan fluida keluar melalui katup tekan atau discharge valve. Next. Nah, ini merupakan contoh salah satu jenis pompa piston, yaitu pompa piston aksial atau perpindahan variabel aliran aksial, di mana yang berwarna hijau merupakan aliran fluida yang tertarik masuk atau terhisap masuk oleh piston, dan yang berwarna merah merupakan aliran fluida yang ditekan keluar oleh piston. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis, berbagai jenis dan penjelasan masing-masing pompa piston. Next. Nah, jenis-jenis pompa piston ini terdapat 4. Yang pertama yaitu ada pompa piston angkat atau lift. Yang kedua ada pompa piston gaya atau force. Yang ketiga ada pompa piston aksial. Dan yang terakhir ada pompa piston radial. Next. Oke, untuk jenis-jenis pompa piston, yang pertama itu ada pompa piston angkat
struk dapat menarik cairan dengan bantuan alat kontrol yang dinamai katup atau valve ke bagian bawah silinder. Nah, pada langkah di bawah, cairan tersebut mengalir melalui perangkat kontrol yang diatur dalam piston ke bagian silinder yang lebih tinggi. Setelah itu, pada kenaikan kekuatan, cairan dapat dilepaskan dari bagian yang lebih tinggi dari silinder melalui cerat. Yang kedua ada pompa piston gaya atau force. Dalam jenis pompa ini, pompa piston upstroke dapat menarik cairan melalui katup masuk ke silinder. Di atas downstroke, tingkat cairan dapat dikeluarkan melalui katup keluar ke tabung pembuangan. Oke, yang ketiga ada pompa piston aksial. Ini merupakan pompa piston memiliki beberapa piston dalam susunan melingkar dari tabung blok. Blok ini dapat didorong untuk memutar sumbu simetri dengan proses penting yang terkait dengan piston pemompaan. Pompa ini dapat digunakan sebagai kompresor, pendingin, udara otomotif, pompa terpisah, atau motor hidrolik. Next. Jenis selanjutnya ada pompa piston radial. Pompa ini adalah salah satu jenis pompa hidrolik dan piston yang bekerja meluas dalam lintasan radial secara simetris di wilayah poros penggerak dalam perbedaan arah pompa piston aksial. Next. Pembahasan yang keempat yaitu ada detail konstruksi dan fungsinya. Bagian-bagian dari pompa torak. Silinder pompa torak mempunyai dua macam silinder. Yang pertama yaitu liquid silinder yang berisi cairan yang akan dipompa. Silinder untuk tekanan kurang dari 250 psig menggunakan cast iron, sedangkan silinder untuk tekanan lebih dari 250 psig menggunakan forged steel. Yang kedua ada steam silinder yang berisi steam untuk penggerak pompa. Pada steam silinder yang dipakai adalah slide valve. Air chamber berisi suatu medium yang elastis yang dipakai dan dipasang pada pompa torak untuk menghasilkan aliran yang konstan sehingga akan mengeliminir aliran yang sebentar ada sebentar hilang atau intermittent low pada delivering valve. Motor pada driven reciprocating pump, pada steam driven reciprocating pump, liquid cylinder dan steam cylinder terletak pada posisi yang berlawanan dengan suatu piston rod yang sama. Piston digerakkan oleh tenaga dari crankshaft yang berotasi, biasanya flywheel digerakkan oleh motor, sehingga didapat discharge yang seragam dan bebas dari pulsasi atau getaran. Untuk selanjutnya merupakan detail konstruksi pompa piston. Bagian yang pertama yaitu piston pelangar atau pelangar berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar silinder. Yang kedua ada batang piston berfungsi sebagai penerus tenaga gerak dari mesin ke piston. Lalu yang ketiga ada merpiston. Ini berfungsi mengikat piston pada batang piston yang ada di depannya. Selanjutnya yang keempat pada bagian ini terletak pada bagian atas pistonnya yaitu ring apple seal berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Selanjutnya yang kelima ada silinder berfungsi sebagai tempat pergerakan piston dan penampungan sementara fluida. Nomor 6 di atasnya nomor 5 terdapat silinder linier yang berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus dengan mempercepat gerak piston. Ketujuh, yang terletak pada bagian batang piston ini merupakan packing, berfungsi sebagai pencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Kedelapan,
ada perangkat packing berfungsi sebagai penekan supaya packing tetap ada posisinya sewaktu batang piston bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan. Ya, nomor 9 ada katup hisap. Katup hisap itu berfungsi sebagai pengatur pemasukan atau penutupan fluida pada saat ada langkah hisap. Dan yang ke-10 ada katup buang atau katup tekan. Katup buang atau katup tekan ini berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida yang sudah masuk pada ruang outlet agar tidak kembali lagi pada ruang silinder saat piston pada langkah tekan. Next. Kelima ada kelebihan dan kekurangan. Next. Next. Kelebihan dan kekurangan pompa piston diantaranya yang pertama, kelebihan dari pompa piston. Yang pertama ada efisiensi lebih tinggi daripada pompa jenis lain. Yang kedua terampil dalam memindahkan cairan kental serta abrasif dengan desain perangkat kontrol yang lebih baik. Yang ketiga ada dapat digunakan langsung tanpa memerlukan pancingan. Keempat ada bekerja pada kecepatan yang konstan sehingga mempunyai kapasitas dan tekanan yang konstan pula. Yang kelima ada cocok untuk penggunaan heat yang tinggi dengan kapasitas rendah. Yang keenam ada konstruksi dan operasi sederhana. Sedangkan kekurangan dari pompa piston diantaranya tidak dapat beroperasi pada tekanan tinggi, memiliki umur simpan yang lebih pendek, memiliki kurva aliran kinerja yang sangat datar, tidak cocok untuk mentransfer media beracun atau ledakan, memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan pompa gear atau fan, dan juga dapat terjadi kerusakan pada pompa jika sistem tidak dirancang dengan baik. Itulah kelebihan dan kekurangan dari pompa piston. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas presentasinya. Berikut presentasi dari kelompok kami tentang pompa piston. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.